Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Selamat merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga Anda diberikan kekuatan dan jamahan Tuhan Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Saudara, hari ini kita mengenang seorang murid Yesus yang sangat dekat dengannya, yang sering disebut sebagai murid yang dikasihi. Yohanes bukan hanya saksi hidup Yesus, tetapi juga penginjil yang mewartakan kasih Allah melalui tulisan-tulisannya. Bacaan hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 1 ayat 1-4 dan juga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2-8 mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yohanes hidup sebagai saksi Kristus dan bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini dipanggil untuk mewartakan kasih yang sama. Yang pertama, Yohanes saksi hidup firman Allah. Dalam bacaan pertama, Yohanes dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia adalah saksi dari firman yang telah menjadi manusia. Apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami perhatikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Yohanes tidak hanya mendengar ajaran Yesus, tetapi juga menyaksikan perbuatannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kesaksiannya bukan sekedar cerita, tetapi pengalaman hidup yang nyata. Inilah yang ia bagikan kepada kita, agar kita juga beroleh sukacita yang sempurna. Sebagai murid Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Kesaksian kita mungkin tidak sama seperti Yohanes, tetapi hidup kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Apakah hidup kita telah menjadi kesaksian yang membawa sukacita bagi sesama? Yang kedua, pengalaman di kubur kosong. Dalam Injil hari ini, Yohanes bersama Petrus berlari menuju kubur Yesus setelah mendengar kabar dari Maria Magdalena. Yohanes sampai lebih dahulu tetapi membiarkan Petrus masuk terlebih dahulu. Ketika akhirnya ia masuk, ia melihat dan percaya. Peristiwa ini menunjukkan iman Yohanes yang tumbuh melalui pengalaman kebangkitan Kristus. Ia tidak hanya melihat dengan mata fisiknya, tetapi juga dengan mata imannya. Kebangkitan Kristus menjadi pusat pewartaannya, yang terus dihidupi dan dibagikan melalui tulisannya. Dalam kehidupan kita, ada banyak momen, kesempatan, di mana kita diundang untuk melihat dan percaya. Apakah kita mampu mengenali kehadiran Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga, kasih yang dihidupi dan diwartakan. Sebagai murid yang dikasihi Yesus, Yohanes menjadi saksi kasih yang ia terima. Ia menulis Injil dan surat-suratnya dengan tema utama kasih. Natal yang baru saja kita rayakan juga mengingatkan kita akan kasih Allah yang nyata melalui kelahiran Yesus. Mengikuti teladan Yohanes, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus dengan cara hidup kita. Dunia saat ini membutuhkan saksi kasih yang nyata, yang mampu membawa terang di tengah kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes mengajarkan kita
untuk hidup sebagai saksi Kristus dengan kesetiaan dan kasih. Marilah kita membuka hati kita untuk mengalami kasih Allah yang hidup dan mewartakannya dengan sukacita kepada dunia. Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber sukacita sejati. Selamat pesta Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.